Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selin Putri Monalisa, NPM F01021035 dari kelas 2A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial membuat caki dan daftar pustaka di Microsoft Word menggunakan aplikasi Mendeley. Yang pertama itu, buka terlebih dahulu aplikasi Microsoft Word. Setelah itu kita buka laporan yang akan dibuat caki dan daftar pustakanya. Baiklah, kemudian kita masuk ke halaman berikutnya yaitu mengenai materi yang akan kita cari caki dan daftar pustakanya. Kita lanjut ke halaman berikutnya di bagian bab 1 tentang pendahuluan. Ini sudah berisi tentang materi di mana di sini kita akan mencari caki dan daftar pustakanya. Pada materi asam urat dalam keadaan normal ini kita akan mencari caki dan daftar pustakanya dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Cara membuat caki dan daftar pustakanya yaitu dengan cara kita harus mencari jurnal yang kita muat materinya dalam laporan ini. Di mana yang pertama kita masuk ke dalam Google, setelah itu kita klik bagian Google Scholar. Setelah itu kita masuk ke laman Google Scholar. Setelah itu, untuk mencari jurnal yang akan kita buat caki dan daftar pustakanya, itu kita bisa menggunakan dua cara, yaitu bisa mengetikkan nama dari pengarang jurnal tersebut atau bisa mengetikkan judul dari jurnal yang akan kita cari. Seperti jurnal ini, kita mengetikkan dengan cara mengetikkan judul jurnal yang akan kita cari. Dan di sini sudah terdapat jurnal yang kita cari. Selanjutnya itu kita klik pada bagian kutip. Setelah itu akan muncul menu seperti ini. Kita klik pada bagian reference. Maka otomatis dia akan terunduh pada aplikasi Mendeley. Setelah itu kita buka. Setelah kita buka dalam aplikasi Mendeley, maka otomatis jurnal yang kita cari tadi sudah terdapat pada aplikasi Mendeley. Setelah itu kita masuk lagi ke Word, ke laporan yang akan kita buat caki dan daftar pustakanya. Setelah itu kita klik pada bagian reference. Setelah itu kita klik pada bagian insert citation. Di sini kita bisa mengetikkan nama dari pengarang jurnal atau judul dari jurnalnya. Di sini kita klik, kita mengetikkan nama pengarang dari jurnal tersebut, lalu kita klik OK. Maka otomatis caki akan termuat dari materi pada bab 1 ini. Setelah itu, kita masuk ke halaman daftar pustaka. Di sini sama seperti tadi kita masuk ke menu reference. Setelah itu kita pilih bagian menu insert bibliography. Maka otomatis jurnal yang kita cari sudah terdapat dalam daftar pustaka. Setelah itu kita masuk ke laman bab 1. Kita lakukan hal yang sama untuk mencari caki dan daftar pustaka, untuk membuat caki dan daftar pustaka dari materi yang sudah terdapat pada bab 1 ini. Yaitu dengan cara kita klik pada bagian Google Scholar. Kita keluarkan terlebih dahulu. Setelah itu kita ketikkan judul dari jurnal yang akan kita cari. Setelah itu kita klik enter atau klik cari. Maka dari itu jurnal yang kita cari sudah terdapat dalam halaman Google Scholar.
kita akan mengambil pada data jurnal yang paling atas ini. Setelah itu kita klik, sama seperti tadi kita klik pada bagian kutip, kita klik pada bagian reference, otomatis jurnal akan berada pada aplikasi Mendeley. Setelah itu kita klik, jurnal yang kita cari sudah terdapat pada aplikasi Mendeley. Setelah itu kita kembali lagi ke Word atau ke laporan. Setelah itu untuk membuat cakinya, sama seperti tadi, kita ke menu reference. Setelah itu kita klik pada bagian insert citation. Kita tuliskan nama pengarangnya. Atau bisa juga kita ketikkan judul dari di sini kita klik pada bagian yang kedua, karena untuk yang pertama tadi sudah kita masukkan caki pada materinya, kita klik pada bagian OK. Maka dari itu otomatis caki yang kita buat sudah terdapat pada materi yang sesuai. Setelah itu kita masuk ke dalam halaman daftar pustaka untuk membuat daftar pustakanya. Untuk daftar pustakanya sama seperti tadi, kita klik pada bagian reference, kita pilih insert bibliografi, setelah itu maka otomatis daftar pustaka sudah otomatis terisi pada halaman daftar pustaka. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tutorial membuat daftar isi secara otomatis di Microsoft Word. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat daftar isi secara otomatis pada Microsoft Word. Di sini sudah terdapat laporan yang akan kita buat daftar isinya. Setelah itu kita ke halaman berikutnya. Untuk membuat daftar isi itu terdapat 3 bagian. Yang pertama itu ada judul besar, yang kedua itu subjudul, dan yang ketiga itu bagian dari subjudul. Di mana untuk judul besar itu kita letakkan pada heading 1, sedangkan untuk subjudul itu kita letakkan pada heading 2, dan bagian dari subjudul itu kita letakkan pada heading 3. Oke, langsung saja. Untuk bagian abstrak itu merupakan judul besar, jadi kita letakkan pada heading 1. Setelah itu kita edit terlebih dahulu. Untuk fontnya menjadi Times New Roman dengan ukuran 14, bold, kita rata tengah. Setelah itu kita ubah menjadi warna hitam. Maka otomatis akan muncul pada bagian kiri seperti yang tertera pada layar. Setelah itu kita lanjut pada halaman berikutnya. Pada bagian daftar isi. Daftar isi juga merupakan judul besar, jadi kita letakkan pada heading 1. Kita edit menjadi Times New Roman dengan ukuran 14 bold, kita ratakan tengah. Setelah itu kita lanjut ke halaman berikutnya, terdapat daftar tabel sama seperti daftar isi. Daftar tabel merupakan judul besar, jadi letakkan pada heading 1. Kita rubah menjadi Times New Roman dengan ukuran 14, kita ratakan tengah. Kita rubah menjadi warna hitam, kita lanjut ke halaman berikutnya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Itu terdapat daftar lampiran. Di sini daftar lampiran juga sudah termasuk judul besar, jadi kita letakkan pada heading 1. Kita rubah menjadi Times New Roman dengan ukuran 14 bold. Rata tengah kita rubah menjadi warna hitam. Oke, halaman berikutnya itu sudah masuk ke materi, yaitu mengenai bab 1 pendahuluan. Di mana bab 1 pendahuluan ini termasuk judul besar, jadi kita letakkan pada heading 1.
Sama seperti tadi, kita rapikan terlebih dahulu. Fontnya kita rubah menjadi Times New Roman dengan bold, rata tengah, lalu kita hitamkan warna. Untuk font dan ukuran itu disesuaikan kembali dengan ketentuan dari laporan yang kalian buat. Setelah itu ada bagian 1.1 latar belakang, di mana 1.1 latar belakang ini merupakan subjudul. Maka dari itu kita letakkan pada heading 2. Sama seperti tadi, kita rapikan terlebih dahulu. Kita rubah menjadi 12. Kita hitamkan. Setelah itu kita klik 1.1. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Di sini terdapat terdapat 1.2, yaitu tujuan penelitian, merupakan bagian subjudul, maka dari itu kita letakkan pada heading 2. Kita rubah menjadi Times New Roman dengan ukuran 12. Oke, kita beri warna hitam. Setelah itu kita klik 1.2. Berubah menjadi warna hitam. Oke, selanjutnya terdapat bagian 1.3 manfaat penelitian, di mana masih termasuk subjudul, jadi kita rubah menjadi heading 2. Kita rapikan terlebih dahulu menjadi Times New Roman dengan ukuran 12. Kemudian kita ganti menjadi warna hitam. Rubah menjadi warna hitam dengan ukuran 12. Kita tulis 1.3. Oke. Pada 1.3 manfaat penelitian ini terdapat bagian dari subjudul lagi, di mana terdapat yaitu 1.3.1, yaitu tentang kefarmasian, di mana 1.3.1 ini merupakan bagian dari subjudul yang kita letakkan pada bagian heading 3. Setelah itu kita rapikan menjadi Times New Roman dengan ukuran 12. Kita hitamkan. Lalu kita ketikkan 1.3.1. Setelah itu terdapat masyarakat bagian 1.3.2 itu merupakan bagian dari subjudul, maka kita letakkan pada heading 3. Kita rapikan terlebih dahulu Times New Roman dengan ukuran 12, lalu kita hitamkan. Setelah itu kita tuliskan 1.3.2. Kita lanjut. Di sini terdapat bagian 1.4, di mana 1.4 itu merupakan subjudul, jadi kita letakkan pada heading 2, kemudian kita rubah menjadi Times New Roman dengan ukuran 12, kemudian kita jadikan warna hitam, setelah itu kita tulis 1.4. Oke, setelah itu kita lanjut ke halaman berikutnya. Di sini sudah masuk ke bab 2. Di mana bab 2 ini termasuk judul besar, jadi dia termasuk dalam heading 1, kita tempatkan pada heading 1, kita rapikan menjadi Times New Roman dengan ukuran 14 bold, kita ratakan tengah, kita rubah menjadi warna hitam. Sama seperti tadi, untuk 2.1 itu merupakan subjudul, jadi subjudul itu kita letakkan pada heading 2. Kemudian kita rubah menjadi Times New Roman dengan ukuran 12, lalu kita rubah menjadi warna hitam.
Setelah itu kita ketik 2.1. Setelah itu kita lanjut. Di sini terdapat dapat subjudul juga di sini 2.2. Nah, 2.2 ini merupakan dari subjudul, maka dari itu kita letakkan pada heading 2. Kita boldkan dengan Times New Roman dengan ukuran 12. Lalu kita beri warna hitam. Setelah itu kita klik pada bagian 2.2. Selanjutnya itu ada 2.3, masih bagian subjudul, kita letakkan pada heading 2. Kita rubah menjadi Times New Roman dengan ukuran 12. Setelah itu kita beri warna hitam. Setelah itu kita tulis 2.3. Setelah itu kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Di mana bab 3 metode penelitian ini merupakan dari judul besar, maka dari itu kita letakkan pada heading 1. Kita rapikan menjadi Times New Roman dengan ukuran 14 bold. Kita ratakan tengah. Kita rubah menjadi warna hitam. Setelah itu kita masuk ke 3.1, itu merupakan subjudul, maka dari itu kita letakkan pada heading 2. Kita rapikan menjadi Times New Roman nomor 12 warna hitam. Setelah itu kita lanjut ke 3.2, masih sama, merupakan subjudul, jadi kita letakkan pada heading 2. Kita rubah menjadi Times New Roman dengan ukuran 12. Kita rubah menjadi warna hitam. Kita rubah menjadi warna hitam. Setelah itu kita lanjut pada bagian 3.3, sama 3.3 merupakan subjudul, jadi kita letakkan pada heading 2. Setelah itu kita rubah menjadi Times New Roman dengan ukuran 12. Kita rubah menjadi warna hitam. Pada bagian 3.3 ini merupakan subjudul, terdapat bagian dari subjudul, maka dari itu kita letakkan pada bagian heading 3. Setelah itu kita rapikan menjadi Times New Roman dengan ukuran 12. Kita rubah menjadi warna hitam. Setelah itu kita tulis 3.3.1. Kita lanjut. Di sini terdapat 3.3.2, di mana merupakan dari bagian dari subjudul, kita letakkan pada heading 3. Setelah itu kita rapikan, kita rubah menjadi 12. Setelah itu kita rubah menjadi warna hitam. Setelah itu kita klik 3.3.2. Kita lakukan hal yang sama pada setiap bagian, baik itu judul besar, subjudul, dan bagian dari subjudul. Setelah itu pada halaman terakhir, kata terdapat pada bagian daftar pustaka, di mana daftar pustaka ini merupakan judul besar, maka dari itu kita letakkan pada heading 1. Sama seperti tadi, kita rapikan terlebih dahulu menjadi Times New Roman dengan ukuran 14 bold. Kita ratakan tengah. Kita rubah menjadi warna hitam. Kita lihat ke halaman berikutnya. Ini merupakan halaman dari lampiran. Maka dari itu, lampiran itu merupakan judul besar, jadi kita letakkan pada heading 1. Kita rapikan menjadi Times New Roman dengan ukuran 14 bold. Kita ratakan tengah. Setelah itu kita beri warna hitam. Baiklah, setelah selesai semuanya, setelah kita memindahkan bagian dari judul, subjudul, dan bagian dari subjudul menggunakan heading 1, heading 2, dan heading 3, kita kembali ke bagian daftar isi, ke halaman daftar isi.
Setelah itu kita akan masukkan daftar isinya. Kita klik pada bagian reference. Setelah itu kita pilih table of contents. Setelah itu kita pilih pada bagian yang awal, kita klik. Maka otomatis daftar isi yang sudah kita buat akan muncul pada halaman daftar isi. Seperti ini. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai tutorial membuat caki dan daftar pustaka pada Microsoft Word menggunakan aplikasi Mendeley dan tutorial membuat daftar isi secara otomatis pada Microsoft Word. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.